Sound roll and action. Halo warga nobar yang kalau jemur celana dalam kelamaan bisa berubah warna jadi coklat. Piye kabare? Saya Toya. Sebelum kita mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Alhamdulillah Bang Burhan, akhirnya uang donasi Agus dialihkan di NTT. Oke siap Mas Lias Faiz 129, thanks info. Ya memang ya, kalau masalah uang sama kesehatan itu saling beriringan. Jadi agak berat sih ya, karena kalau sakit butuh uang untuk berobat. Kalau nggak ada uang juga sakit. Dan ya, kembali lagi bersama Mas Burhan Sang Kicomania yang kali ini akan membawakan film yang berjudul Jamesy Boy yang dirilis pada tahun 2014. Menceritakan tentang seorang remaja yang hobinya suka main kekerasan sejak bocil sampai sering keluar masuk penjara akibat kenakalannya itu. Dia bahkan disegani dan ditakuti oleh para napi di penjara. Tapi siapa sangka menghabiskan sebagian besar masa remajanya di dalam penjara justru membuatnya ingin bertobat. Dan ternyata film ini diangkat dari kisah nyata sosok James Byrne, yaitu seorang sutradara film asal Amerika yang pernah menjadi mantan narapidana saat ia masih berusia 18 tahun. Sudah penasaran gimana ceritanya? Langsung saja kita sikat ceritanya. Kupadukan irama lewat kata-kata, tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Film diawali dengan memperkenalkan seorang remaja bernama James Byrne yang sedang dihukum oleh sipir karena telah memukul napi lainnya. Padahal itu adalah hari pertamanya tiba di penjara. Meski masih bocah bau kencur, tapi James ini memang suka membuat onar dan hobi gelut-gelutan. Akibat dari kenakalannya itu, dia pun sudah beberapa kali keluar masuk penjara remaja. Hell of a way to make a first impression on your committee, yo. Let's go. Shoulder against the wall. Adegan beralih ke 3 tahun sebelumnya, di mana James akan mendaftarkan diri ke sekolah baru karena telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Saat itu ibunya yang bernama Tracy datang menemaninya untuk berusaha membujuk pihak sekolah agar pihak sekolah bersedia menerima anaknya yang badung itu. Sayangnya James ini memiliki banyak catatan kriminal sebelumnya. Dia bahkan sering melakukan tindak kriminal sejak usianya masih 10 tahun. Dan tidak hanya itu, dia juga sudah 3 kali masuk penjara dalam kurun waktu 8 tahun. Karena alasan inilah mereka langsung menolaknya, karena khawatir akan membahayakan dan membawa dampak buruk bagi siswa lainnya. For threatening your boyfriend with a knife. Convictions for robbery, vandalism, and assault. Sepulangnya ke rumah, di dalam kamar James terlihat kesal karena penolakan tadi dan melampiaskan kemarahannya itu dengan mencoret-coret bukunya. Di waktu bersamaan Tracy datang dan berusaha untuk menenangkan dan membujuk James. Doing real good these past 3 months, but you gotta be patient. Dan pada akhirnya usaha dan kesabaran Tracy untuk menyekolahkan putranya pun membuahkan hasil yang baik, di mana James kini telah diterima di sekolah publik itu. Tapi bukannya berangkat sekolah, James malah jadi anak introvert dan males-malesan rebahan terus di rumah. Malamnya James ingin mengambil susu beruang yang ada di dalam kulkas, tapi ternyata susunya sudah tidak ada. James lalu bertanya kepada adiknya, yaitu Holly, dan sang adik juga tidak mengetahuinya. Alhasil James memutuskan untuk pergi ke Alfamart terdekat. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Crystal dan temannya yang bernama Manny. Awalnya dia pikir mereka cuma remaja biasa yang suka nongkrong di kursi depan Alfamart. Namun siapa sangka mereka berniat mencuri di Alfamart itu dan dengan sengaja melibatkan James dalam pencurian ini. I'm Crystal. That was crazy. Setelah berhasil kabur dari penjaga kasir, si James malah kelihatan senang melakukan aksi pencurian yang memacu adrenalinnya itu. Dan sejak saat itulah mereka bertiga berkenalan dan menjadi semakin akrab. Mereka pun nongki-nongki di sebuah taman sembari menghisap rokok hijau dan terlihat ngefly.
Di tengah keteleran itu, sayangnya James harus pulang lebih cepat karena saat ini dia sedang memakai gelang pelacak di kakinya. Dia pun harus sudah berada di rumah sebelum jam 8 malam kalau tidak ingin masuk penjara lagi. I gotta go. Oh, no, don't be like that. Come I'm on. 14 and you. I got cares. I'm sure mommy loves you very much. Besoknya James bertemu kembali dengan Crystal dan Manny. Dia lalu mengajak mereka berdua untuk main ke rumah salah satu temannya yang anak orang kaya itu bernama Mary. Di rumah mewahnya mereka berempat bersenang-senang sambil minum bandrek dan berjoget bersama-sama. Namun jiwa malingnya Crystal dan Manny kambuh lagi. Kali ini mereka berniat untuk mencuri perhiasan milik ibunya Mary. Which one? Okay, seriously, Oh stop. my God, relax, Mary. Setelah berhasil merampok rumah Mary, mereka bertiga langsung nongkrong di tempat biasa. Di sana Crystal menyinggung soal gelang pelacak yang terpasang di kaki James itu dengan berkata kalau saja gelang pelacak itu bisa dilepas, James pasti bisa lebih bebas bergerak dan melakukan apa saja termasuk berbuat kriminal. Crystal lalu menyebut seseorang bernama Rock yang tidak lain adalah bosnya. Dia bilang kalau Rock pasti akan langsung menyukai James kalau bosnya itu bertemu dengannya. Malamnya, Tracy tidak sengaja menemukan botol berisi bandrek abal-abal di kamar James saat sedang merapikan kamar putranya itu. Dia pun langsung marah karena mengetahui putranya itu masih suka berbuat nakal di luar dan tidak peduli dengan sekolahnya. Mendengar ibunya yang marah, James malah mengungkit tentang ayahnya yang entah pergi kemana. Dia juga menyalahkan ibunya karena menganggap kalau ibunya lah penyebab kehidupan keluarga mereka sampai berantakan seperti ini. They don't want Do me. you know how hard I'm working? If you're so smart, where's Dad? Tracy yang sudah lelah berdebat dengan James pun memilih untuk pasrah dan tidak peduli lagi dengan kelakuan anaknya yang nakal itu. Sebagai aksi berontaknya, James pun memutuskan untuk melepaskan gelang pelacak di kakinya secara paksa. Besok malamnya James kabur dari rumah dan langsung pergi ke markas Rock untuk meminta pekerjaan. Awalnya Rock meragukan kemampuan James, tapi setelah melihat keberanian dan keseriusan James, akhirnya dia bersedia memberikan pekerjaan kepada James dengan menyuruhnya menjadi tukang kurir narkoboy. Karena sudah kepepet butuh duit untuk bertahan hidup, James pun menyanggupi pekerjaan itu. Take it or leave it, non-negotiable. I take it. Setelah berminggu-minggu minggat dari rumah, dia pun dihubungi oleh ibunya yang memintanya untuk segera pulang karena polisi sudah menanyakan terus keberadaannya. Di telepon, Tracy juga bilang kalau James mau pulang ke rumah, dia akan berusaha membujuk polisi agar James tidak dipenjara lagi. Sayangnya James masih keras kepala dan tidak mau pulang ke rumah. Tell Holly keep her head up. Beberapa hari kemudian, James diajak Rock untuk merampok rumah orang dan menyuruh James untuk menjadi penjaga yang mengawasi keadaan di luar. Tidak lama setelah Rock dan Manny masuk ke rumah itu, sialnya si pemilik rumah tiba-tiba datang lebih cepat. Saat itu juga, Rock pun terciduk ketika mereka sedang beraksi membobol rumah itu. Namun, diam-diam James masuk ke dalam rumah dan langsung mengajar orang itu untuk menyelamatkan Rock. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil semua barang berharga di rumah itu. Sebelum pergi, Rock pun sempat memukul si pemilik rumah hingga pingsan. Karena aksi heroiknya ini membuat Rock semakin percaya pada kemampuan James. Dan dia pun memberikan setengah uang dari hasil perampokan mereka malam ini kepada James sebagai imbalannya. Saking puasnya dengan kinerja James, Rock pun memberikan sebutan baru untuknya, yaitu Jamesy Boy. Dan kini dia sudah resmi menjadi anggota gengnya Rock. I want to introduce you to my new boy, the Jamesy Boy. Di hari berikutnya, James dan Crystal kembali mengunjungi Alfamart yang pernah mereka rampok. Saat itu yang bertugas sebagai penjaga kasir bukan si bapak-bapak itu lagi, melainkan anaknya, seorang gadis cantik bernama Sarah. Melihat kecantikan Sarah, James pun terlihat tertarik padanya.
Sebaliknya, Sarah malah kelihatan ketakutan karena dia mengetahui kalau James ini anak yang suka membuat keonaran. Alhasil dia menggratiskan barang belanja yang dibeli James karena mengira kalau mereka akan merampok tokonya lagi. I'm not robbing you. I'm paying, see? Kemudian Rock mengajak James pergi ke bar untuk menemaninya minum bandrek. Di sana dia terlihat sangat bersemangat saat menceritakan aksi perampokannya bersama James waktu itu dan memuji kesetiaan James yang berani membantunya di depan teman-temannya. Karena merasa sudah melakukan yang terbaik, James pun meminta imbalan kepada Rock, yaitu agar dia diizinkan untuk menjual narkobonya sendiri. Udah dibaik-baikin malah ngelunjak nih anak. Namun Rock menolak karena merasa masih terlalu dini bagi James untuk mengelola bisnis besar seperti itu. Meski kecewa, tapi James tetap menuruti perintah dari Rock. No. All good? Cool. You keep putting in that work on the smaller jobs. Saat pulang ke rumah, James menemukan Crystal sedang membaca buku harian miliknya. Karena tidak suka jika ada orang lain yang membaca buku hariannya, dia pun marah dan langsung merebut buku itu kembali. Tapi Crystal malah... Hari berikutnya James kembali bekerja dengan ditemani oleh rekannya yang bernama Chuck. Tapi kali ini Rock tidak bisa ikut menemani. Padahal mereka harus menagih hutang kepada seorang pecandu yang cukup menakutkan. Dengan bermodal nekat, mereka pun mengancam si pecandu untuk segera membayar hutangnya itu. Pick it up! Sialnya saat mereka hampir berhasil mendapatkan uangnya, tiba-tiba anak buah si pecandu muncul dan langsung menyergap mereka. Pada akhirnya mereka pun harus pulang dengan tangan kosong dan wajah yang sudah babak belur setelah dihajar habis-habisan. Bukannya langsung pulang, James malah berniat mau langsung balas dendam dengan merusak mobil si pecandu. Saat tengah melakukan aksinya, dia tidak sengaja menemukan sebuah tas yang berisi senjata api. James pun akhirnya kepikiran untuk menjual semua senjata itu agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Setelah itu James diobati oleh Crystal di markas Rock. Tapi mereka malah berakhir dengan bertengkar hebat karena gadis itu meremehkan dirinya dan menganggap kalau dia masih sekedar bocah ingusan. Tidak terima harga dirinya sebagai seorang laki-laki dihina, James pun langsung pergi dengan kesal. I said stop. Don't you walk away from me. Kemudian James pergi ke Alfamart untuk merampok Marimas Anggur demi melampiaskan kekesalannya itu. Apesnya dia keburu kepergok oleh Sarah saat hendak mengambilnya. Awalnya James marah-marah kepada Sarah, tapi setelah itu dia langsung meminta maaf. Setelah berbaikan, mereka mulai terlihat akrab dan ngobrol sampai larut malam sambil ngemil kacang sukro. Di sini kita bisa lihat James pernah berguru dengan Pak Tarno juga. See? A little shake. There you go. I applaud you. Setelah itu James kembali ke markas dan di sana ada Rock yang sudah menunggunya. Rock pun terlihat sangat marah kepada James karena telah merusak mobil milik rekan bisnisnya dan juga berniat untuk menjual senjata rekan bisnisnya itu. Tanpa basa-basi, Rock langsung memperingatkan James untuk tidak berbuat macam-macam lagi dan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya itu. Bag of guns and brought it back to my house. Jamesy boy wouldn't do that. I'm gonna figure out a way to fix this. Besok malamnya James kembali berkunjung ke Alfamart untuk bertemu dengan Sarah. Dia lalu mengajak Sarah untuk JJM atau jalan-jalan malam. Dalam obrolan mereka saling adu nasib. Sarah yang menceritakan tentang ibunya yang sedang sakit keras dan James juga bercerita kalau dirinya sudah sering masuk penjara sejak dirinya masih bocil. Setelah mengobrol tentang kehidupannya masing-masing, mereka pun mulai semakin nyaman dan lebih dekat satu sama lain. What if he showed you your future wife and your children and you were all totally happy? Nobody's coming from the future to tell us anything. All I want is a normal life.
Sejak malam itu, James pun lebih sering menghabiskan waktu bersama Sarah daripada dengan Rock dan kawan-kawannya lagi. Itu semua karena James menemukan kenyamanan dan kebahagiaan di sisi Sarah. James bisa bermain selayaknya remaja normal pada umumnya ketika sedang bersama dengan Sarah. Berbeda saat bersama Rock CS. Karena itulah akhirnya James memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Rock. Saat James ingin minggat dari markas, Rock pun berusaha membujuk James agar tetap tinggal semalam lagi karena dia memiliki pekerjaan yang bagus untuknya. Tidak ingin terlibat masalah lain dengan Rock, James terpaksa menerima pekerjaan itu, tapi dengan syarat kalau ini adalah pekerjaan terakhirnya. CD. Kali ini James ditemani oleh Drew, salah satu anak buahnya Rock. Tidak lama kemudian para pecandu yang ingin membeli narkoboy pun datang dan mereka langsung mengambil barangnya tanpa berniat untuk membayarnya. Saat itu juga James langsung mengancam mereka dengan menodongkan pistol hingga baku tembak pun terjadi. Walaupun mereka berhasil menghabisi semua pecandu itu, sialnya polisi langsung datang ke TKP. Tidak ingin tertangkap, Drew hendak mengajak James untuk melarikan diri keluar kota. Namun James malah menolak untuk kabur bersamanya. Di sisi lain, Crystal dan Rock juga ikut diciduk oleh polisi di markas mereka. Tidak tahu mesti kabur kemana lagi, akhirnya James menemui Sarah dan meminta gadis itu untuk pergi bersamanya. Sayangnya Sarah menolak menemani James karena dia masih memiliki keluarga dan tidak bisa meninggalkan keluarga yang disayanginya begitu saja. You're asking me to throw my whole life away. I have left. I feel the timing. Well, I don't know how we'll fade away. Pada akhirnya James pun akan menghadapi semua itu sendirian. Setelah perenungannya yang cukup lama, akhirnya James dengan keberanian penuh memilih untuk menyerahkan dirinya. Get on the ground now. Setelah ditangkap, James pun dibawa ke penjara biasa karena dianggap terlalu brutal jika ditempatkan di penjara remaja. Beberapa hari kemudian seorang napi baru bernama Chris datang. Di hari pertamanya Chris pun langsung dibully oleh sekelompok geng napi yang diketahui oleh seorang napi beringas bernama Guillermo. Melihat itu James pun berusaha untuk melerai mereka. Tapi si Guillermo terlihat tidak senang karena James ikut campur dengan urusannya. Alhasil mereka langsung adu bacot sampai urat-uratnya pada mau keluar. Disrespectful little. Everybody get the down. Untungnya sipir penjara berhasil memisahkan perseteruan mereka dan James pun langsung dimarahi oleh kepala sipir yang bernama Mark Fulton. Di sana Fulton kesal dengan James karena dia sudah berkali-kali terlibat kekerasan. Saat itu juga Chris berusaha membela James, tapi Fulton malah menyindir dengan bilang kalau James tidak berniat menolong Chris karena dia hanya ingin menyalurkan hobinya yang suka baku hantam itu. Once a loser, always a loser. Besoknya saat James lagi mandi bareng napi lainnya, Guillermo dan anak buahnya berniat untuk membalas dendam kepada James. Alhasil, James pun terlibat perkelahian dengan mereka. Tidak lama kemudian para sipir langsung datang untuk menghentikan perkelahian itu. Karena kejadian ini, James pun mendapatkan hukuman dengan dikurung di sel isolasi yang sempit dan gelap selama beberapa hari. Setelah keluar dari sel isolasi, James kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa sambil masih memikirkan masalahnya dengan Guillermo CS yang masih belum kelar itu.
Di sisi lain, dia juga tertarik dengan seorang napi yang terlihat menyeramkan tapi suka menyendiri bernama Conrad. James pun berusaha sok akrab dengan Conrad supaya dia memiliki sekutu yang bisa melawan kekuatan gengnya Guillermo. Sayangnya Conrad tetap cuek bebek dan tidak peduli dengan James karena dia menganggap James tidak ada bedanya dengan napi lainnya yang suka main kekerasan. News for you, kid. You're not. Besoknya James dijenguk oleh ibunya dan mereka pun saling bertukar kabar. Terlihat Tracy tidak mampu menahan air matanya karena dia sangat merindukan putra semata wayangnya itu. Sebagai seorang ibu tentu saja dia sangat sedih dan tidak tega melihat anaknya harus menghabiskan masa remajanya di balik jeruji besi. Sejak pertemuannya dengan ibunya kemarin, James mulai mendapatkan pencerahan dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam baku hantam lagi. Dia pun mengganti hobinya dengan menulis. Hingga suatu saat, James memberanikan diri untuk memberikan hasil tulisannya kepada Conrad yang meminta pendapatnya karena cuma dia satu-satunya napi di sana yang suka membaca buku. Sayangnya, Conrad tidak mau mengutarakan pendapatnya karena dia ingin James menulis tanpa harus memikirkan hasilnya akan bagus atau tidak. Mengikuti saran dari Conrad, James pun terus menghabiskan waktunya dengan menulis di selnya. It don't even matter if it's good or not. Some guards with hollow faces, but amongst the sea of tribulation. Beberapa hari kemudian, James tidak sengaja melihat Chris yang terlihat lesu. Bukan karena habis dibully lagi, tapi alasan sikap Chris tiba-tiba jadi begitu ternyata karena dia sedang galau berat gara-gara habis diputusin sama pacarnya. James pun mencoba untuk menyemangatinya dan mereka mulai mengobrol tentang wanita. Setelah itu Chris mulai membahas soal perundungan yang dialaminya dan berniat melaporkan itu kepada pihak penjara. Namun James malah melarangnya karena percuma saja dia melapor karena mereka pasti tidak akan menggubrisnya demi menjaga nama baik lembaga. Would never side with an inmate against the system. Right, once you're out of here, you get a new girlfriend. Namun ternyata James diam-diam menemui Fulton untuk membicarakan soal nasib Chris. Di pembicaraan mereka, Chris memohon kepada Fulton untuk memindahkan Chris ke tempat perlindungan agar dia tidak diganggu lagi oleh Guillermo dan gengnya. Sesuai dugaan, Fulton menolak untuk membantu mengurus masalah pembulian Chris. Apesnya lagi, kabar itu juga sudah terdengar ke telinga Guillermo. Dan dia langsung menantang James untuk berkelahi dengannya. Namun James menolak karena dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak membuat masalah lagi. Come on, hit me. Beberapa hari kemudian upaya James untuk menolong Chris pun gagal dan Chris malah mendapatkan tambahan hukuman selama 6 tahun. Mendengar kabar itu, James pun merasa sangat bersalah dan kesal pada dirinya sendiri karena niatnya ingin membantu Chris dengan tulus, tapi dia malah membuat anak itu mendapat hukuman yang lebih berat lagi. Saking frustasinya dengan hukuman yang diberikan, Chris pun berniat mau COD-an dengan malaikat maut di depan napi lainnya. Seketika, aksi nekat Chris ini membuat napi lainnya jadi heboh dan James langsung berlari untuk berusaha menghentikan Chris yang login bertemu dengan malaikat maut sebelum waktunya habis. Naasnya, dia gagal menyelamatkan Chris karena dicegah oleh sipir penjara. Tidak lama setelah itu Fulton pun datang dan menyuruh para sipir penjara untuk mengurung semua napi di sel mereka. Namun James malah berlari ke arah Guillermo dan langsung menghajarnya.
Akibat insiden itu, Fulton juga mendapat peringatan dari Dewan Penasehat. Saat diinterogasi, Fulton pun tidak mengelak tentang semua kejadian di penjara. Karena itu juga merupakan kesalahannya yang tidak bisa bertindak dengan tegas sebagai seorang kepala sipir. Di sisi lain, Conrad terlihat berusaha melerai perseteruan antara James dan napi lainnya. Conrad menyayangkan sikap James yang masih tidak bisa menahan emosi dan bertindak gegabah tanpa memikirkan konsekuensinya lebih dulu. Padahal dia bisa saja meyakinkan Dewan Penasehat untuk meringankan hukuman Chris. Bukannya terima kasih karena dikasih saran yang baik, tapi James malah menghina Conrad hingga membuat Conrad langsung kesal. Beberapa hari kemudian, James melaksanakan sidang dengan Dewan Penasehat. Saat itu, James tidak memberikan pembelaan apapun terhadap dirinya, dan dia juga akan menerima dengan ikhlas apabila dirinya diberikan hukuman tambahan. Namun, dia berjanji akan berusaha menjadi lebih baik jika diberikan kesempatan sekali lagi. But I will get another chance. I'm gonna have to live with that too. Karena selama masa hukuman James selalu berperilaku baik, akhirnya dia dibebaskan dari penjara. Sebelum pergi, dia sempat berpamitan dengan Conrad, dan Conrad pun berpesan agar James benar-benar merenungi semua kesalahannya di masa lalu. Kalau James sampai masuk penjara lagi, Conrad tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Di luar penjara, Tracy dan Holly sedang datang untuk menjemput James. Mereka terlihat sangat bahagia karena James sudah bebas dan akhirnya keluarga kecil mereka bisa berkumpul bersama kembali. Selain itu, Tracy juga ingin James mencari pekerjaan halal agar dia tidak terjerumus kembali ke pergaulan nakalnya itu. Kali ini James pun menuruti nasihat ibunya dan mulai bekerja sebagai mas office boy. Karena sudah insaf, James bahkan menolak dengan keras saat teman lamanya ingin mengajaknya kembali ke dunia kriminal. Beberapa hari kemudian, James mengunjungi Alfamart langganannya dulu untuk menemui Sarah. Tapi sayang, Alfamart itu sudah tidak beroperasi lagi. Hingga akhirnya James memberanikan diri pergi ke rumah Sarah dan bertanya kepada ayah Sarah. Namun ternyata Sarah sudah tidak tinggal di sana dan dia juga sudah bertunangan dengan pria lain. Meski sakitnya tuh sampai di sini, tapi James tetap berusaha tabah menghadapi patah hatinya. Karena yang terpenting baginya saat ini adalah Sarah bisa hidup bahagia meski tidak bersamanya. Di akhir film terlihat James yang semakin rajin menulis dan menyisihkan sebagian gajinya dengan menabung hingga dia bisa mencicil KPR untuk membeli rumahnya sendiri dan bisa hidup mandiri sebagai pria dewasa yang sesungguhnya. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat selama kita sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan jangan pernah sia-siakan masa remaja kalian dengan berbuat kenakalan sebelum menyesal di masa depan. Paham? Ya, segitu dulu dari Burhan Sang Kicomania mewakili orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya bersama pacar daripada homisnya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.